Sejumlah mahasiswa yang menamakan diri Forum Mahasiswa Toraja atau Format pada Jumat 23 Juli 2021 mendatangi kantor Bupati Toraja Utara untuk berdialog dan mendorong beberapa program sebagai langkah dalam mengawali pembangunan yang saat ini dipimpin Yohanes Basang dan Frederick Victor Palimbong. Dalam dialog yang dilaksanakan di aula bersama Wakil Bupati, pengurus Format meminta pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk serius dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Selain meminta keseriusan pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19, mereka juga meminta pemerintahan Ombas Dedi segera menginventarisasi serta mengumumkan secara transparan terkait aset daerah untuk mewujudkan penyelenggara pemerintah yang bersih bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tak hanya itu, Format juga meminta pelayanan publik yang bermutu, keadilan pembangunan, keadilan pendidikan, dan keadilan dalam pelayanan kesehatan, serta meminta pencabutan izin seluruh pertambangan yang sudah terbit. Format juga mendesak agar aktivitas pembangunan PLTMH Makdong oleh PT Nagata Dinamika dihentikan karena tidak memiliki dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan serta bertentangan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Toraja Utara. Ketua Format dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kehadirannya di kantor Bupati untuk dialog dan juga sebagai warning dan perhatian khusus kepada pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk betul-betul serius dan berkomitmen, serta konsisten mengarahkan kebijakan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat adil dan makmur. Sementara Wakil Bupati Toraja Utara, Frederick Victor Palimbong dalam dialog tersebut mengungkapkan bahwa pemerintah Toraja Utara tengah berupaya menekan penyebaran COVID-19 dengan kembali mengaktifkan posko di setiap lembang, kelurahan, dan kecamatan. Lebih lanjut, Wakil Bupati mengatakan bahwa pemerintah Toraja Utara berkomitmen dan konsisten dalam menjalankan ekonomi berkelanjutan dan tidak membuka ruang sedikit pun terhadap industri pertambangan dan bahkan telah memerintahkan tambang galian C yang beroperasi di Toraja Utara untuk ditutup. Tentang keseriusan kita menanggulangi pandemi, adik-adik sudah lihat bagaimana beberapa waktu terakhir ini kita menghadapi kondisi yang sulit ya, jumlah kasus yang melonjak secara eksponensial itu menjadi tantangan dan beban kita bersama. Di satu sisi kita harus melakukan pemulihan kesehatan, di sisi lain juga kita harus melakukan pemulihan ekonomi. Jadi kita berusaha menyeimbangkan, tetapi kesehatan tetap menjadi prioritas. Nah, makanya kita lakukan ini 4 fokus. Fokus pertama itu pengetatan prokes. Kasus tertinggi itu karena masalah prokes, masalah pemakaian masker, masalah cuci tangan, masalah menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan yang keenam, kalau bisa menghindari makan bersama. Itu yang kita dorong, itu fokus pertama. Lalu fokus kedua, kita itu mau posko Satgas COVID di tingkat kelurahan dan lembang itu aktif. Dan apa yang kita sudah himbau dan setiap hari, ini Pak Yaya tahu bagaimana saya setiap hari itu cerewet menanyakan bagaimana posko di tingkat lembang dan kelurahan. Kita tambahkan, tadi kita sudah perintahkan, mana SK-nya? Buat SK-nya dan mereka harus melapor. Karena posko Satgas di tingkat lembang kelurahan ini tugasnya memonitor kegiatan di situ dan melihat serta mengecek dokumen pendatang. Awal-awal sebelum lonjakan, kalau adik-adik ikuti perkembangannya, itu pendatang atau tamu yang membawa virus dan menjadi sumber, kemudian ada klaster. Nah, sekarang ya sudah ibaratnya melonjak dimanapun di Indonesia semua, bahkan di Jawa Barat sudah level 4. Makassar saja sebenarnya sudah ini, tapi kemarin 2 hari lalu diumumkan kita masih PPKM level 1-2, artinya belum harus menutup semuanya.
Kemudian ini yang fokus ketiga kita adalah mempercepat vaksinasi. Kemudian yang keempat, kita mempersiapkan diri jika jumlah kasus ini tetap tinggi. Artinya apa? Oksigen, peralatan, bahkan PCR kita sudah diinstruksikan Pak Bupati akan dibeli. Lalu tempat-tempat isoman, terima kasih Crisis Center Gereja Toraja sudah terlibat juga menyediakan tempat isoman. Jadi ada 4 fokus itu. Lalu kemudian kita sudah memutuskan untuk menghentikan semua kegiatan sampai dengan tanggal 5 Agustus. Jadi kita kalau pemerintah sampai tanggal 25 Juli, kita sampai tanggal 5 Agustus. Itu tentang penanggulangan dampak COVID ya. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Agung Mujianto Tonapa, Jurnal TV mengabarkan.